Sudah, ini sudah oke. Tapi action. Halo, selamat pagi teman-teman. Teman-teman, sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita pada minggu ini, sebaiknya kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Apakah Anda bersedia untuk membuka doa kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Baik, kalau begitu Ibu ambil alih ya. Mari kita sama-sama menegakkan dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena penyertaan kembali kami dari tadi malam hingga dari saat ini Tuhan. Engkau masih bersama-sama dengan kami. Dan sekarang kami akan mulai dengan kegiatan belajar dengan kami. Tapi sebelum Tuhan kami Engkau menjaga melindungi kami dari awal dan kami dapat menghadiri mata pelajaran kami dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami, dengarkan sampai kami. Bapak Putra Kudus. Amin. Ya baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman boleh satu-satu memperkenalkan diri teman-teman. Oke? Ya baik. Perkenalkan nama Ibu Kristiani Barat, Ibu mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dan hobi Ibu itu jalan-jalan sama bola voli. Oke, sekarang kita gantian. Mungkin mulai dari ya, baik. Hobi saya baik, terima kasih. Selanjutnya, Mas Benya Jenderal, saya itu kalau teman baru. Ya, terima kasih kita. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya satu langkah itu yang saya jelaskan mau saya menunjukkan. Perkenalkan Ibu dan saya. Hobi saya dan terima kasih teman selanjutnya. Saya terima kasih yang selanjutnya terakhir. Saya sangat makanya terima kasih Novi. Oke teman-teman, kita langsung aja ke mata pelajaran kita hari ini. Mungkin slide-nya. Ya teman-teman. Pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajarkan teman-teman cara mengatasi kata takut, takut gagal, dan tekanan dengan teman sebaya. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian dari masalah tersebut, Ibu mau tanya, di sini siapa yang pernah merasakan rasa cemas? Mungkin boleh tunjuk tangan, kemudian sharing. Oke. Mungkin dari ini, boleh sharing. Kalau saya masih cemas, kalau ya ujian cemas kalau nggak bisa menjalani, kalau juga kayak gitu. Itu keseringan ya tuh. Iya. Novi, saya bisa cemas kalau Novi. Kenapa? Dari Maya, saya mulai simpati Ibu duduk dari seringan dari kalau dia tinggi sih. Saya cuma nama sebentar Ibu sama jenis. Terima kasih Desi. Kalau dari Nina, saya cemas kalau misalnya mama saya pergi tapi lama pulangnya. Kalau dia gimana? Kalau saya pun cemas itu saya berangkat ke sekolah untuk lambat pergi dulu. Oke, baik, terima kasih dari juga. Nah, kalau misalnya cemas, terima kasih. Oke, berarti kasusnya sama dengan kemarin. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, next slide. Oke, baik teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah sharing karena rasa cemas, apa yang teman rasakan saat siswa ini kita pengertian dari rasa cemas itu sendiri. Mungkin satu orang bisa baca
Kalau adalah situasi atau tidak nyaman yang biasanya muncul saat orang menghadapi situasi yang dianggap menegangkan atau macam. Gagal merupakan bentuk yang muncul karena bukan untuk atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan peran teman sebaya adalah selalu diberikan oleh teman seusia untuk mengikuti tujuan tertentu, baik positif maupun negatif, yang bisa mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan mengambil keputusan. Oke, baik. Nah, dari penjelasan ini, itu manusiawi, teman-teman. Kadang kita ingin melakukan sesuatu, sebelum kita melakukannya itu pasti kita cemas dulu. Aduh, aku bisa nggak ya? Aduh, aku takut kalau aku nggak sesuai dengan target yang aku punya. Kemudian dari teman sebaya, kadang kita dalam bergaul itu ada yang saling mendukung untuk di nilai akademik, ada yang mungkin lebih ke mengajak untuk awalnya mungkin seperti Novi awalnya nggak suka nongkrong mungkin. Nah, tiba-tiba karena berteman sama Dila atau mungkin berteman sama Wina, mereka mengajak Novi kita nongkrong yuk. Karena kamu merasa kalau aku nggak itu pasti aku dikucilkan di dalam kelas. Nah, itu salah satu tekanan yang membuat Novi memikirkan kalau dia bakal dikucilkan di dalam kelas. Oke, next slide. Nah, di sini ada penyebab utamanya. In Angelica walaupun kita faktor yang menyebabkan terjadinya rasa cemas, takut gagal, dan tekanan dari teman sebaya antara lain adalah ekspektasi yang tinggi dari kedua atau lingkungan sekitar. Kurangnya kepercayaan diri, adanya persaingan dalam akademik atau pergaulan, atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, habitat yang tidak diterima dari kelompok itu menyebabkan tekanan sosial. Teman-teman di sini siapa yang di rumah atau di lingkungan sekolah sering dibandingkan? Mungkin kita ambil di dalam rumah saja. Siapa yang sering dibandingkan dari tetangga mungkin? Ada orang tua yang sering membandingkan kalian tidak? Oke, apa Novi? Bersih. Sama belajar sama kamu dari sini kayak berarti dari faktor kebersihannya bisa dibandingkan dari kakaknya Novi gitu. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain. Nah, teman-teman, kalau kita terlalu dibandingkan sama orang, itu membuat kita menjadi takut atau membuat kita menjadi cemas. Contoh seperti bila memiliki nilai IPK yang tinggi, contoh 80. Nah, dari Mina ingin, aku bisa nggak ya? Nah, sebelum dia melakukan itu, dia sudah merasa cemas duluan untuk melakukan hal tersebut. Oke, next slide. Nah, di sini teman-teman ada cara untuk mengatasi rasa cemas. Untuk mengatasi diri maksimal, seorang dapat melakukan teknik pernapasan dan relaksasi sederhana, berpikir positif, serta menjaga bersifat harian yang seimbang. Selain itu, berolahraga untuk membatasi paparan informasi negatif juga dapat membantu menenangkan pikiran. Penting pula untuk berbicara dengan orang yang dipercaya atau konselor agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi kecemasan. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, di saat teman-teman itu merasa cemas, coba teman-teman tenangkan diri teman-teman, kemudian rilekskan badan dan coba tarik nafas. Sekarang kita coba praktekkan. Coba teman-teman tarik nafasnya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hembuskan pelan-pelan. Oke, tarik lagi 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, lepaskan. Oke, apa yang teman-teman rasakan? Ini boleh satu-satu sharing dari Dila. Kalau terima kasih Dila. Kalau dari Angel,
Relaxnya itu apa yang Anda rasakan dalam relax? Itu seperti itu. Oke. Nah, di sini diarahkan untuk kita itu kalau cemas kita harus menenangkan diri kita dengan teknik yang sudah tadi kita pakai, dan kita juga harus lebih berpikir positif dan berpikir bahwa nggak bisa lagi, aku nggak mampu mendapatkan ini. Nah, sementara itu kita juga harus menjaga aktivitas harian kita yang seimbang, dan kita dapat berolahraga secara teratur dan membatasi pengeluaran yang membawa kita ke hal yang negatif. Nah, di sini juga ada cara untuk mengatasi kegagalan diri sendiri. Kegagalan harus dipandang sebagai bagian dari proses belajar dan bukan sebagai akhir dari kesedaran remaja. Juga disarankan untuk fokus pada proses dan usaha, bukan hanya hasilnya saja, membuat target yang realistis serta mengevaluasi diri dengan jujur, juga sangat membantu, dan jangan lupa untuk merayakan kemajuan diri sebagai bentuk motivasi diri. Jadi teman-teman di sini siapa yang sudah pernah merasakan kegagalan dalam bentuk apa itu, apapun itu? Mungkin teman-teman boleh sharing 2 orang. Kalau nanti Saya pernah kegagalan karena saya gagal masuk SMP swasta itu. Saya gagal masuk SMP negeri. Situ Mina nggak tahu ini sudah gagal. Iya. Padahal masih banyak sekolah yang Mina bisa coba, tapi kenapa Mina selalu merasa ada hal lain? Karena saya tidak mengunjungi untuk saya masuk SMP negeri. Apakah hal itu membuat Mina menjadi putus asa? Semua putus asa itu. Lalu hal apa yang Mina lakukan? Karena orang tua saya mendukung, jadi saya lanjut. Orang tua saya mampu dan mendukung, jadi saya lanjut ke sekolah swasta. Oke, nah teman-teman, sebenarnya itu kegagalan itu menjadi sebuah motivasi untuk kita. Nah, contohnya itu Ibu pernah juga punya teman yang pernah mengikuti tes poluan itu selama 9 kali, teman-teman. Nah, di situ dia merasa kalau sepertinya aku itu udah nggak bisa lagi, tapi karena dia punya motivasi yang tinggi dan dia berusaha, akhirnya dia bisa melewati itu. Karena kalau memang kita mau untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha yang lebih baik. Nah, kita wajib untuk merayakan hal ini. Ya, tidak teman-teman, karena kita kan masih ini kita coba mana ya, beli isu karena kita merasakan kebahagiaan itu ya, kita menyenangkan diri kita sendiri. Di sini ada teman-teman yang mungkin Desi boleh menjelaskan kita. Pasti mungkin bilang aja untuk memiliki keberadaan yang tidak akan bertentangan dengan yang lain. Mereka juga perlu memilih teman memberikan hal positif dan mendukung, memperkuat identitas diri serta memiliki keterampilan komunikasi asertif dapat membantu mengaksanakan tanpa bersekutu. Jadi betul sekali ya. Jadi dalam lingkungan teman itu, kalau ada salah satu teman kita yang mengajak kita untuk menyontek atau melakukan hal yang mungkin itu negatif, sebaiknya kita harus bisa berkata tidak atau berkata menolak. Jangan kalau aku menolak nanti akan disucikan. Nah, tidak boleh seperti itu. Kira-kira di sini ada tidak teman yang seperti itu yang pernah merasakan itu? Tidak ada yang teman. Semuanya dalam perkataan ini semua berbakti dan teman. Nah, di sini ada peran guru dan orang tua. Nah, guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja. Mereka harus memberikan dukungan emosional tidak mementingkan anak dan orang lain serta menjadi pendengar yang baik. Dan guru dan orang tua juga perlu membimbing anak untuk berpikir secara realistis, mendampingi mereka dalam tujuan hidup, kolaborasi antara orang dan guru, dan konselor sangat dibutuhkan untuk membangun lingkungan yang sehat
bagi perkembangan pelajaran. Teman-teman, jadi kita di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, kita itu sangat membutuhkan yang namanya dukungan dari orang tua. Nah, dukungan dari orang tua itu penting kali untuk melatih pikiran kita. Nah, di sini seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa kita sudah tadi ada satu kemungkinan lalu maksudnya sudah dibandingkan karena bersihan dengan kakaknya itu. Nah, sebenarnya seperti itu tidak bagus ya teman-teman. Kalau kita sering dibandingkan, maka kita akan terus merasakan yang namanya takut gagal dan rasa cemas itu sendiri. Oke, sekarang kita akan melakukan simulasi teman-teman dan kita akan membagi dalam 3 kelompok. Oh, 2 kelompok saja teman-teman ya. 3 kelompok dan kita akan melakukan simulasi ini pada tugas untuk teman-teman yang baru saya kertasnya. Kemudian di sini kita ini sudah membuat kasus masing-masing. Oke, coba cari teman-teman. Ya, dibantu. Kelompok 1/4. Dari kelompok A, dari kelompok ketiga, kelompok eksklusif, dan kelompok C. Untuk kelompok A, contoh kasusnya itu adalah cemas saat ujian. Nah, di situ ada contoh kasusnya juga. Andi telah bersemalam, tapi saat ujian tiba, tangannya gemetar dan pikirannya terpotong. Ia takut gagal dan akhirnya nilainya turun. Nah, di situ tugas yang kelompok kerjakan itu adalah mencari apa yang bisa dilakukan dan saat dia tidak cemas. Oke, untuk kelompok B sendiri itu kasusnya itu takut gagal. Jadi kita takut ikut lomba itu karena takut diketawakan kalau salah. Padahal dia pintar bicara dan sudah sebelumnya. Jadi yang perlu didiskusikan oleh kelompok B itu adalah mencari apa yang bisa membuat kita agar berani mencoba meskipun takut gagal. Kelompok B, oke, untuk kelompok C sendiri, tekanan teman sebaya itu contoh kasusnya itu tidak terlalu tapi dia silakan kita tidak ikut teman-temannya diskusikan itu adalah pilihan yang bisa dilakukan agar tetap punya teman membangun rasa berbagi. Sudah paham teman-teman? Waktunya 10 menit ya untuk mendiskusikan itu.
Sudah. Jangan bawa suasana kemudian itu dihilangkan kelas itu nanti rumah kami dengan itu harus memberikan afirmasi itu kepada dirinya untuk menjadi pasti bahwa dia malah sudah bekerja. Nah itu dia yakin bahwa dia dapat mengerjakan soal ujian tersebut dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Oke, baik sekali. Terima kasih atas jawabannya kelompok A dan kelompok B. Terus sampai kemudian cari lingkungan yang bisa berkegiatan yang atas kemudiannya kemudian kemudian mencari harus berusaha untuk bagaimana menjalani prosesnya. Terima kasih kelompok B. Kelompok C. Dari kualitas itu harus ada dua sama sekali kita selalu menggunakan harus kepada teman-teman bisa report bisa teman sama tahu kalau bisa dari semua kita kuat teman-teman. Ya baik, terima kasih kelompok C. Ya teman-teman, dari tadi kita telah bahas tentang cemas, gagal dan ingin bertanya. Tidak ada. Ini dapat saya simpulkan bahwa rasa cemas dialami oleh pekerja, namun dengan teman mengelola tekanan tersebut secara sehat, dukungan dari lingkungan sekitar, khususnya keluarga, teman, dan sekolah sangat diperlukan. Nah, program bimbingan konseling menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman keterampilan dan motivasi dalam baik teman-teman semua, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Oke, sudah. Mulai saya belum pernah Oke, ini nanti di rekam ya. Oke, timer gimana? 23 masih ya baru 23 menit. Berarti masih panjang ya waktunya. Oke, silakan duduk deh. Kasih dulu. Oke. Jadi ya, tunggu mana masih panjang. Silakan. Oke, teman-teman, ini bagaimana dengan apa yang sudah baik, apa yang masih yang nggak merasa harus lebih berbaik lagi cara komunikasi lebih berbaik. itu yang menjadi kekurangan. Oke, kalau yang baiknya apa? Nggak ada baik-baiknya. Kamu merasa ada yang oke dari yang kamu sampaikan? Kalau menurutku dari materinya udah kan cara Mungkin nanti itu jadi perhatianmu sendiri, gitu ya. Mungkin saya juga minta pendapat dari teman-teman.
yang mungkin juga bisa bicara atau pembina, jangan boleh nanti saya juga kasih komentar. Mungkin dari tadi dulu. Kalau menurut saya, dia tadi ngomongnya harus dan ini juga kalau bisa belajar seperti itu juga besar-besarnya sama dia juga beberapa bahan-bahannya kan kayak tadi ada beberapa hal lainnya nggak dijelaskan lebih lanjut apa sih siswa-siswi SMA masalah tersebut. Terus ditambah lagi tadi pas diskusi kita itu menurut kita ini terlalu susah sekali untuk anak SMA. Dari diskusi kasus yang mana kasus yang itu jadi itu bukan memang anak itu saja. Oke, bisa diterima di saya oke. Baik, Kalau dari aku materinya sebenarnya dari materinya sudah bagus kayak yang dibilang, cuma penyampaiannya itu kurang jelas, kayak ini kurang menguasai banget materinya untuk dijelaskan kembali. Oke, itu saja yang kita oke itu. Next, ya, silakan. Aku tadi sebenarnya itu udah cukup bagus, cuman tadi aku ada soal misalnya ini seperti aku kalau sebutin, tapi yang disebutnya cuma gila sama Zainal. Terus apa tuh namanya? Terus tadi kita terdapat 2 orang, tapi cuma 1 orang yang kayak gitu sih. Tidak sering terima kasih. Kalau dari saya yang pertama tadi soal doa membuka ini kan nggak tahu ya sekolah umum ya SMA di Pamulang dan tadi mungkin dia bawa doanya sementara untuk Kristen sedangkan kan peserta kan berbagai macam ya kita kalau bisa sih saya juga belum tahu sih bagaimana cara kita memimpin doa di dalam kelas yang umum gitu. Nah, ini tuh bisa nanti coba dipelajari. Kemudian yang kedua, tadi di PPT slide pertama tadi kan dia tulis judul pengertian masalah, sedangkan ternyata isinya itu bukan tentang pengertian masalah, tapi yang utama itu cemas adalah masalah yang dibahas. Jadi kayak kurang cocok antara judul dan definisinya di bawah. Kemudian tadi penyampaian yang kurang menyeluruh dan kayak masih ngapa gitu ya maksudnya apa sih itu kan nggak secara detail dijelaskan dan kita jadi yang cuma merhatiin aja dan yang tadi juga bilang benar tadi diminta ada semua masih pendapat cuma beberapa orang terus gue minta 2 orang yang pendapat saya cuma pilih 1 orang. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Thanks. Sama saya sih, baik tadi sama pertemuan itu suatu baik. Masalah mengembangkan itu dia kebanyakan mengembangkan terus terkadang mengembangkan itu nggak bersifat visual. Jadi tadi pas saat dari sekitar itu menggunakan materi tentang faktor pengembang informasi. Terus yang kedua itu saat menyampaikan pendapat dia tidak berpatokan kepada kami, tidak berpatokan situs sesuatu. Itu sih. Kalau dari saya, bedanya bagus, cuma kurang kayak tadi kita bilang. Terus dia memperhatikan kami, terus dia belajar kayak sedikit Aku tidak bilang oke mungkin karena ditanya itu tadi ya cemas ya. Kamu berbicara tentang kecemasan tapi tidak bisa kecemasan itu bagaimana diskusi. Oke, terima kasih teman-teman. Itu masukan dari teman-teman saya juga punya masukan buat tim. Tadi setuju dengan apa yang disampaikan Nina di doa pembuka itu mungkin bisa saya mungkin doa dalam kesehatan sosiali bisa juga atau mungkin menyarankan kepada mereka kalau misalnya kalau saya sih caranya kalau nggak ada yang mau volunteer tapi kalau bulan ini gitu ya jadi yang tapi kamu pimpin doa gimana ceritanya kita itu menjadi kreatif untuk mereka mau aktif ya sebenarnya pasti kan
Oke, siap. Kalian tanggal berapa sekarang? Kan pernah ya kayak tanya gitu. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 2. Oke, siapa yang mau tahu tanggal 2? Itu bisa digunakan. Banyak teknik sebenarnya untuk minta maaf gitu. Tapi kami bisa. Kemudian perkenalan diri gitu ya. Tadi kan ini bilang mengenalkan diri dengan hobi. Terus tiba-tiba teman-teman yang lain juga memperkenalkan diri dengan hobi. Yakin tidak mereka juga akan hal yang sama dengan terus saya tidak karena mungkin bisa menyampaikan begini. Saya takut sambil saya menyebutkan hobi saya. Dan teman-teman kalian mengikuti ya nanti sebutkan namanya plus juga hobinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya kalau di sekolah itu mereka presensi. Jadi guru itu setiap masuk kelas pasti isi absen, gitu ya. Jadi nanti perkenalannya mungkin sambil isi absen, gitu ya. Oke. Kemudian pemaparan materi juga oke. Cuman PPT menurut saya terlalu banyak tulisan, terlalu panjang. Gitu. Mereka sudah kenal dengan pelajaran. Saya pikir lebih menarik ketika dengan video, gitu ya. Teman-teman yang saya kenal di proteksi itu semuanya pakai video, ada videonya, gitu ya. Ekspresi cemas itu kayak gimana, gitu ya. Itu mungkin bisa dibantu. Kemudian latihan mindfulness-nya mungkin kayak gimana, saya tadi sudah bagus sih tadi ada interaksi tadi. Tapi mungkin PPT lebih menarik dengan gambar-gambar yang lebih menarik video. Kemudian masalah materi ya foto gitu ya, tapi apresiasi teman-teman yang full membaca gitu ya, betul-betul tidak menguasai, tapi dia sudah berusaha. Walaupun mungkin bagi teman-teman yang menjadi siswa itu maksudnya apa ya, tapi dia sudah berusaha untuk menjelaskan tanpa PPT membaca PPT ini. Saya apresiasi di sini. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, tidak ada kata ucapan terima kasih satupun dari diri untuk siswa yang menjawab pertanyaan. Apa itu ada nggak? Ada nggak yang merasa dia mengucapkan terima kasih? Ada apresiasi dari diri untuk. Nah, ada kapan itu? Ada sama. Oh ya, oke. Karena mungkin bisa yang kelompok kapasitasnya adalah kelompok C. Oh ya, begitu oke. Nah, kemudian untuk perkenalan tadi mungkin bisa ini tips ya. Pada saat perkenalan mungkin bisa menanyakannya dan menyebutkan kembali nama mereka itu bisa membangun faktor itu, membangun kedekatan dan mereka pun nanti bisa berbeda. Cuma oh ya, setelah itu lanjut seperti dan nanti bantu kita mengingat nama mereka. Buat tertentu di kepalanya kita itu mengingat nama itu dan membuat mereka terapresiasi juga. Misalnya apa ya, oh misalnya emangnya baju putih, wah sama ya baju kita putih, saya gitu. Nah itu bisa membangun juga kan waktu menit kamu adalah cuma pakai 20 menit gitu kan. Terus kemampuan pengelolaan kelas tadi masih ada yang sibuk sendiri ya, tapi tadi membaca tentang diskusi tadi semua di sini juga ada diskusi, diskusinya apa yang pasti semua teralihkan apapun itu temanya gitu ya. Tapi saya lihat itu kalau misalnya mungkin seperti sekarang kalau kami itu membuka ke saya karena mungkin ada sesuatu yang tertentu ingin dengar. Nah, ketika ada momen di mana teralihkan, berarti kan ada sesuatu. Aku masih bisa kok mengabaikan ini. Baik, maksud saya. Oke. Kemudian mobilitas kurang menguasai kelas dan kadang-kadang mungkin teman bisa bergerak karena mungkin nanti kelasnya udah mesti ya lebih besar. Tips dari saya ketika teman-teman ingin ada yang bergerak, dimnya jangan di depan supaya siswa tidak terfokus ke dim, tapi ke PPT-nya.
Itu kayak saja menyingkir ke kanan kiri ke belakang itu untuk supaya mereka fokus. Gitu. Kemudian memberikan perhatian coba ada kadang-kadang bertanya di sana di sini jadi minta lebih apa jadi siapa yang bilang malas orang diperhatikan gitu. Karena perhatiannya lebih banyak keluar ya untuk mengalihkan ke grogian gitu ya kayaknya gitu. Oke, mungkin nanti pada saat kenyataannya bisa terjadi beda. Penampilan personal seorang guru saya sedikit sudah menunjukkan fisik orang guru, tapi nanti kayaknya kalau di sekolah dan begitu seragam itu sudah menyesuaikan dengan kayak di sekolah. Di sekolah yang lebih praktek pakai itu. Dan sepatunya juga menyesuaikan, mungkin nggak pakai sepatu seperti ini, nggak pakai sneakers juga, gitu ya, nggak pakai solok yang selalu itu modelnya kan solok gitu kan, ya itu kayaknya nggak appropriate gitu ya. Ya, catatan waktu saya sangat kurang tepat, bahkan jauh sekali gitu. Kamu harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Kalau teman-teman yang itu masih ada waktu bahkan. Emang nggak oke karena pasti kamu akan dimarahi sama guru berikutnya. Guru berikutnya kan pasti mau ngasih kelas 3 tahun. Nah itu juga nggak oke, tapi terlalu lama. Terlalu sebentar juga nggak oke karena jendanya pasti akan karena pasti ribut di dalam kelas yang kemudian layanan ini sesuai ya siswa saya ya. Oke, untuk sudah bagus. Nah, untuk doa untuk saya tidak tahu itu nanti silakan ditanyakan kepada BPK misalnya apakah selesai harus ada doa untuk tidak, tapi biasanya pembuka itu selalu ada doa pembukaan. Oke, kesimpulan tadi ada ya. Dan jadi nanti hasil dari saya. Terima kasih. Oke, itu saja. Silakan melanjutkan ke Jasmine. Gitu. Silakan sore finalis berikutnya. Finalis berikutnya siapa yang akan nominasi kira-kira? Ini saya kembalikan padamu, dan saya komen langsung di grup.